Berita viral Twitter, 5 artis banyak fans tapi gak punya karya. Muncul tweet baru di Twitter yang menyebutkan beberapa artis yang memiliki banyak fans akan tetapi tidak memiliki karya. Seperti apa? Mari kita simak beritanya. Oke, sebelum tonton video ini, jangan lupa untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang beriman, kembali lagi bersama saya, Adam Ilyasin di Adam History dalam MHDB, mencari hikmah dalam berita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah berita dari sosial media si burung biru Twitter, di mana viral beberapa hashtag artis ternama Indonesia. Dan ada beberapa netizen yang membuat sebuah postingan yang menyebutkan artis-artis ini merupakan artis yang banyak sekali fansnya, bahkan terkesan barbar, akan tetapi artis-artis ini tidak memiliki prestasi. Luar biasa sekali ya, udah berani menyebutkan seorang tidak memiliki prestasi. Oke, ini mungkin untuk tweetan yang dibuat oleh netizen. Ini juga ada. Nah, ada beberapa artis yang disebutkan diantaranya adalah Arya Saloka, Amanda Manopo, Rachel Penya, Ken Anu, dan juga siapa lagi? Fuzi, ya. Bahkan disentil-sentil juga Lesti Kejora dalam cuitan netizen yang lain. Oke, kalau kita berselancar di sosial media, tentu kita tidak asing lagi dengan orang-orang tersebut. Dimana orang-orang ini merupakan orang-orang yang selalu kita lihat seperti apa kegiatan kehidupannya di sosial media. Dan kalau misalkan ada yang menyebutkan bahwa mereka itu banyak sekali fansnya, memang banyak sekali fansnya. Kalau kita lihat setiap postingannya itu pasti like dan viewersnya itu selalu banyak. Baik itu Andin deh ya, Amanda Manopo, dan Arya Saloka. Tentu mereka berdua adalah artis yang digandrungi oleh ibu-ibu karena mereka masyhur dalam sebuah sinetron di televisi dan sampai sekarang masih istilahnya itu digandrungi sinetronnya. Jadi wajar kalau mereka dikatakan banyak sekali fans ibu-ibunya. Dan kalau Keanu dan Rachel Penya termasuk Fuzi ini adalah mereka influencer, seorang selebgram, di mana mereka juga sering seliweran di sosial media dan banyak viewersnya, anak-anak muda, orang-orang yang remaja juga biasanya suka mereka bertiga. Dengan beberapa karakter yang dimiliki oleh mereka, akhirnya mereka disukai oleh orang lain. Tetapi kalau Lesti Kejora ini tentunya tidak asing juga, dan tidak bisa dikatakan kalau Lesti Kejora ini tidak memiliki prestasi, karena sudah banyak sekali prestasi yang didapatkan oleh Lesti Kejora, baik yang bersifat nasional ataupun internasional juga. Nah, yang perlu kita ketahui sendiri dalam berita ini bahwa tentunya setiap orang itu memiliki keunggulan masing-masing ya. Kalau kita lihat, kalau dikatakan artis-artis ini tidak memiliki prestasi, tentunya salah sekali ya. Kalau kita lihat Arya Saloka dan Amanda Manopo, prestasinya adalah acting mereka, di mana mereka itu actingnya disukai dan berhasil merenggut hati para fansnya. Berarti itu adalah sebuah prestasi dong, karena tidak setiap orang yang actingnya bagus pun itu bisa disukai oleh orang lain, oleh para fans ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat para influencer ini seperti Keanu, Rachel Penya, dan Fuzi juga, tentu mereka juga memiliki prestasi. Apa prestasi mereka? Yaitu bisa menggait hati para fansnya. Ya, dengan tingkah lakunya, dengan berbagai postingnya, dengan berbagai kontennya, itu sebuah prestasi. Dan betul sekali, membuat konten itu bukan hal yang mudah. Perlu waktu, terus perlu pemikiran juga seperti apa dan bagaimana gitu. Dan kalau misalkan secara natural itu bisa langsung disukai oleh orang lain, artinya itu adalah anugerah, sebuah prestasi dalam dirinya. Dan tentunya itu bukan hal yang mudah juga. Perjalanannya pasti jauh, dari nol hingga sekarang mungkin bisa menjadi seorang aktris, menjadi seorang star bintang, itu bukan hal yang mudah. Dan kalau kita ambil hikmah dari berita yang satu ini, ya hikmahnya itu bahwa setiap orang itu memiliki rezekinya masing-masing. Di mana Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran
Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Bahwa kalau kita ambil secara umum dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap umat manusia itu Allah telah unggulkan satu sama lain. Ada keunggulan masing-masing. Kalau si A unggul dalam bidang ini, si B unggul dalam bidang yang lainnya. Artinya kalau sekarang artis-artis ini digandrungi memiliki fans yang sangat banyak, itu adalah fadlun minallah, karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang miliki. Banyak kok artis yang istilahnya itu acting sinetronnya lebih baik daripada Amanda Manopo dan Arya Saloka, tetapi ternyata tidak memiliki banyak fans seperti yang dimiliki oleh mereka berdua. Dan tidak setiap para selebgram yang seluruhan membuat konten seperti Keanu, Fuzi, dan Rachel Penya itu bisa disukai oleh orang banyak. Nah, ini juga fadlun minallah. Ini adalah karunia dari Allah yang patut disyukuri. Lesti Kejora juga seperti itu. Banyak penyanyi dangdut kok, banyak orang-orang yang istilahnya itu mendapatkan penghargaan, tetapi ternyata tidak sebanyak fansnya Lesti Kejora itu. Karena memang itu adalah fadlun minallah, karunia dari Allah, dan itu tidak langsung dialami secara instan. Akan tetapi banyak sekali cobaan, banyak sekali rintangan yang dialami oleh para artis ini. Artinya kita ya, yang mungkin sekarang melihat bagaimana kesuksesan mereka, ya kita ikut senang. Artinya ikut senang itu ya kita bersyukur. Kita bersyukur, alhamdulillah, orang-orang yang mereka sekarang itu ada di atas, ya mereka bisa berbahagia. Kita ikut berbahagia. Artinya kita juga berdoa semoga kalau kita ingin seperti mereka, ya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga kesuksesan aku bisa seperti mereka. Tetapi kalau misalkan kita ini berbuat hal yang tidak disarankan, bahkan terkesan dilarang, seperti malah hasud, membuat postingan-postingan yang jelek, itu tidak baik. Harusnya kita itu ketika ada orang-orang yang sukses, kita itu dalam hati kita, saya juga pasti bisa, insya Allah bisa sukses seperti mereka. Bukan terkesan menjatuhkan dengan postingan-postingan ataupun cuitan-cuitan kita. Nah, seperti itu tidak boleh. Karena kembali lagi dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minkum. Janganlah kaum satu menghina kaum yang lain, karena siapa tahu kaum yang dihina itu lebih baik daripada kaum yang menghina. Nah, itu dalam ayat ini sudah jelas sekali. Dan cuitan itu termasuk bentuk hinaan, karena mengandung menjatuhkan, tidak memiliki prestasi. Tidak tahu bagaimana perjuangan mereka dari nol itu bisa sampai sekarang seperti apa. Kita hanya mengetahui sekarang mereka sudah di atas, tanpa mengetahui bagaimana perjuangan mereka, bagaimana istilahnya itu tahap proses mereka bisa sampai sekarang. Ya, jadi hikmah dari berita ini, mari kita sama-sama bersyukur atas keberhasilan orang lain, lalu kita canangkan dalam hati kita bahwa kita juga bisa sukses berhasil seperti mereka, dan jangan sampai kita berbuat hasud, menginginkan orang lain terjatuh dan menjatuhkan orang lain dengan berbagai sikap kita, karena itu sangat dilarang. Oke, sahabat netizen yang budiman, sekian di MHDB sekarang, mencari hikmah dalam berita. Jangan lupa untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History. Masih dalam nuansa Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian semuanya, kaum muslimin dan muslimat yang merayakan hari raya Idul Fitri, ada dalam kebahagiaan. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MHDB